Oke. Ini kok kebuka lagi, maksudnya itu di ciri-ciri yang sama dengan kelompok-kelompok cacing lainnya, seperti Cestoda dan Trematoda. Kesamaannya yaitu mereka organisme multiseluler, lalu punya simetri tubuh bilateral, juga punya 3 lapisan embrional yang berupa ekto, meso, dan endo. Lalu sampai mana perbedaannya? Ternyata perbedaannya bisa dilihat di sini. Bentuk Cestoda, Trematoda rata-rata punya bentuk pipih, sementara Nematoda memiliki bentuk yang silindris. Rata-rata semua tidak punya segmen, kecuali Cestoda. Segmentasi tubuh pada Cestoda ini sebenarnya lebih disebabkan karena adanya proglotit. Kalaupun dia tidak punya proglotit, maka tubuhnya tidak akan bersegmen. Kemudian bagaimana dengan kelamin? Pada Cestoda antara jantan dan betina tidak terpisah. Jadi dalam satu segmen atau dalam satu proglotit, kedua-duanya ada. Dan mereka bisa membuahi sendiri, jadi tidak membutuhkan proglotit lainnya. Lalu untuk Trematoda antara jantan dan betina tidak terpisah, tetapi ada beberapa yang memiliki jenis kelamin yang terpisah. Jadi tidak semua Trematoda itu memiliki jenis hermaprodit. Ada beberapa yang masing-masing jantan maupun betina. Nah, ini menunjukkan tingkat kemajuan. Berarti kalau misalnya dalam evolusioner ya, parasitologi, kalau dikatakan yang memiliki 2 rumah ini apakah dia lebih maju atau tidak? Bisa dikatakan lebih maju. Karena individu yang sekarang ini rata-rata punya jenis kelamin terpisah. Lalu bagaimana dengan nematoda? Kelamin jantan dan betina terpisah. Jadi setiap individu punya jenis kelamin sendiri-sendiri. Tidak lagi hermaprodit. Bagaimana dengan kepala? Pada Cestoda dan Trematoda itu mereka selalu memiliki alat hisap atau kait yang digunakan untuk menempel menambatkan diri pada suatu jaringan, yaitu jaringan usus inang. Sementara untuk nematoda mereka tidak membutuhkan itu. Mereka lebih banyak berenang-renang di saluran, berada di lumen, kemudian mengisap nutrisi. Kalaupun mereka menempel atau melekat, itu semata-mata hanya melekat di jonjot-jonjot usus. Jadi tidak sampai membenamkan diri jauh ke dalam jaringan. Saluran pencernaan. Kalau Cestoda tidak punya, jadi osmosis makanan selesai. Trematoda lebih maju sedikit, punya tapi buntu, artinya cabang-cabang cuma tidak membentuk saluran yang panjang. Kemudian pada nematoda salurannya lebih kompleks. Rongga tubuh jelas, kalau yang pipih tidak memiliki rongga tubuh. Sementara untuk nematoda dia punya sedikit rongga tubuh. Jadi rongga tubuhnya belum sempurna. Namun kita bisa katakan dia sudah memiliki rongga tubuh. Sehingga nematoda biasanya dikatakan sebagai organisme pseudocelomata. Ini beberapa karakter ciri kalau kita melihat cacing itu nematoda atau bukan. Yang pertama adalah tubuhnya silindris. Jadi kalau sudah dipegang tubuhnya silindris, berarti kita bisa katakan dia nematoda. Tidak bersegmen, jadi tubuhnya itu tidak terbagi-bagi. Ya, kemudian memanjang jelas karena cacing pasti tubuhnya memanjang. Warna tubuh umumnya putih kekuningan. Rata-rata cacing ketika kita ambil dari usus inang itu akan berwarna putih, krem sampai kekuningan. Siklus hidup memiliki tahap telur, larva, dewasa. Rata-rata cacing punya semua tahapan itu. Jadi warna tubuh dan siklus hidup belum mencerminkan ciri nematoda yang bisa dijadikan karakter
pemisah dengan jenis cacing lain. Nah, kemudian jenis nematoda parasitik yang kita ketahui di sini ada 2, yang menyerang intestinal atau yang berada pada usus inang. Kemudian ada juga yang menyerang jaringan dan darah. Di sini yang intestinal antara lain Ascaris, kemudian cacing tambang, Strongyloides, Enterobius, dan Trichuris. Kemudian untuk Ascaris, cacing tambang, dan Strongyloides, salah satu stadiumnya berada di dalam jaringan. Kemudian Enterobius dan Trichuris tidak punya stadium dalam jaringan. Artinya, Ascaris, cacing tambang, dan Strongyloid punya salah satu stadium yang menyerang jaringan tubuh, bukan intestin atau bukan usus. Di mana nanti kita lihat di siklus hidup. Sementara Enterobius dan Trichuris itu murni hanya di intestin. Mulai dia dari telur, infeksi ke inang, kemudian dia menetas sampai dewasa, itu ada di dalam usus. Lalu bagaimana dengan yang jaringan dan darah? Di sini ada filarial, dracunculus, dan trichinella. Rata-rata seperti yang filarial itu rata-rata ditemukan dewasanya di dalam darah dan cairan getah bening. Dracunculus itu hanya ada di jaringan, artinya dia menginfeksi otot. Kemudian trichinella juga demikian. Jadi mereka lebih senang menginfeksi bagian otot. Ascaris, penginfeksi usus halus, jadi menyebabkan penyakit namanya askariasis. Di sini yang penting bagi manusia yaitu lumbricoides dan suum. Kedua-duanya bisa bertukar tempat. Jadi jangan khawatir, kalian bisa tertukar, bukan lumbricoides tapi suum. Sementara yang di babi bisa jadi bukan suum tapi lumbricoides. Kemudian ada beberapa jenis lain di hewan-hewan lain dan biasanya kita kenal dengan nama askarid. Askarid itu ya pokoknya yang serupa dengan askaris, jadi askarid. Di sini ada Parascaris equorum, kemudian ada Ascaridia galli. Sesuai namanya equorum. Equi itu adalah kuda. Kemudian galli, galli ini galus. Pertahanan tubuh menghasilkan enzim. Enzim namanya karboksipeptidase inhibitor. Nah, enzim yang dikeluarkan oleh Ascaris ini tujuannya untuk menghambat kerja enzim dan sistem imun pada tubuh inang. Jadi intinya itu dia tidak mau terpapar dengan semua peralatan imunitas tubuh inang supaya dia tidak mudah mati. Karena dia berada di usus halus, maka dia harus mencegah beberapa jenis enzim yang ada di situ. Seperti pepsin, tripsin, itu kan ada di usus halus. Tujuannya mencerna. Nah, supaya dia tidak mati tercerna oleh enzim, maka dia juga menghasilkan enzim. Ini perbedaan jantan dan betina. Jantan Ascaris itu memiliki ekor atau bagian posterior yang melengkung, kemudian nanti punya spikula. Kalau betinanya lurus-lurus aja, jadi kedua ujungnya meruncing. Dinamakan cacing perut. Nih kalau orang biasanya bilang cacing perut, padahal cacing yang ada di perut banyak. Kemudian distribusi seluruh dunia, infeksinya bisa mencapai 700 juta manusia di dunia. Sudah turun, Bu? Belum tahu? Bisa nambah, Bu? Bisa jadi. Karena kecacingan itu suatu penyakit yang hampir diabaikan. Sebab dia tidak menimbulkan gejala yang serius ya. Jadi karena tidak ada gejala serius, otomatis pihak-pihak berwenang itu biasanya sudahlah cacingan ini. Jadi tidak begitu diperhatikan. Ukuran cacing jantan lebih kecil dari betina.
Ini sudah ada ya. Jantannya 15-20 cm, betinanya bisa 20 sampai 40 cm. Sesuai dengan fungsinya. Kalau jantan hanya stor sperma, kalau si betina wajib bertelur sebanyak-banyaknya. Jadi tubuhnya lebih besar. Ini model-model telur dari Ascaris, terbedakan oleh terfertilisasi atau tidak. Artinya betina yang punya ovarium sudah punya telur, tetapi sampai dengan ovarium tadi matang sempurna, belum bertemu dengan cacing jantan, tidak ketemu sperma berarti ya, maka dia tetap akan mengeluarkan telur. Hanya saja telur ini tidak terfertilisasi dan biasanya nanti di lingkungan dia juga tidak akan berkembang membentuk embrio. Jadi tidak ada masalah, musnah dengan sendirinya. Nah, telur yang tidak terfertilisasi ini memiliki ukuran panjang dan lebar. Sekali lagi, ukuran telur bisa digunakan untuk identifikasi. Kemudian ini telur yang terfertilisasi, sedikit lebih bulat. Kalau ini bentuknya panjang. Ini bentuknya bulat. Dan lebih spesialnya lagi, mereka memiliki ini apa namanya nih? Kulit, bukan kulit telur, cangkang. Cangkang yang tebal. Cangkangnya ini biasanya gambarannya agak sedikit bergerigi-gerigi, itu ciri khas dari Ascaris. Cangkang tebalnya ini fungsinya tentu saja kalau di lingkungan mereka mampu bertahan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bisa juga jadi bertahun-tahun, tergantung kondisi lingkungan. Mekanisme infeksi. Telur yang berisi larva masuk ke dalam tubuh melalui kontaminasi. Dengan kata lain, stadium infektifnya adalah telur yang sudah mengandung larva. Proses atau siklus hidupnya seperti ini, jadi penularannya bisa terjadi dari orang atau penderita ya, jadi yang menderita cacing perut, kemudian tanpa sadar ataupun dengan sengaja buang air atau buang kotoran di sembarang tempat. Nah, telur-telur ini kalau sudah terfertilisasi, nanti di lingkungan akan berembrio. Kemudian di dalamnya ada larva. Telur yang sudah memiliki larva ini jika tidak sengaja termakan atau terminum, ya istilahnya tertelan ya, masuk lewat mulut, maka nanti di dalam usus mereka akan pecah. Kalau sudah pecah, larvanya keluar, kemudian mereka akan berkembang menjadi dewasa. Namun, dalam proses perkembangan cacing perut, tidak langsung dari larva menjadi dewasa di usus halus. Biasanya mereka menetas jadi larva. Larvanya kemudian mencari pembuluh darah. Jadi dia merusak dinding usus, kemudian masuk ke aliran darah. Lalu terbawa sampai ke paru-paru. Ke jantung dulu. Ya, ke jantung dulu, jangan ke paru-paru. Terbawa sampai ke jantung. Darah-darah yang dari tubuh sampai ke jantung itu kan pasti akan disampaikan ke paru-paru. Tujuannya untuk menukar CO2 dengan O2. Sayangnya darah tadi bercampur dengan larva Ascaris. Larva Ascaris yang sudah sampai di paru-paru kemudian berkembang. Berkembangnya dengan mengelupaskan kulit lamanya mengganti dengan kulit baru. Istilahnya instar. Jadi kalau yang baru menetas kita sebut dia larva instar 1. Setelah sampai di paru-paru dia berganti kulit, dia berubah menjadi larva instar 2. Kemudian dia berubah lagi jadi larva instar 3. Nah, L3 inilah yang kemudian karena dia sudah bosan tinggal di paru-paru atau di alveolus, dia jalan-jalan. Jalan-jalan sampai ke bronkus, jalan-jalan sampai ke trakea. Kemudian membuat rasa gatal, sehingga akhirnya kita batuk-batuk. Nah, ketika kita batuk
dia terlontar sampai ke rongga mulut. Kemudian tidak sengaja tertelan kembali masuk ke dalam usus. Nah, ketika tertelan kembali inilah kemudian mereka menjadi dewasa, kemudian sempurna, bahkan bisa bereproduksi. Itu sebabnya dikatakan bahwa perkembangan Ascaris meliputi perkembangan yang non-intestinal atau berada di jaringan. Nah, ini gejala klinis dan diagnosanya. Kalau dia ada di usus, biasanya kita mengalami sakit perut. Ini kalau kerusakan ususnya udah parah. Kalau dia ada di paru-paru, biasanya kita akan mengalami gejala batuk-batuk. Dan batuknya ini menyerupai radang paru-paru yang dikenal dengan nama Loeffler syndrome. Diagnosa. Kalau misalnya ada orang didiagnosa punya pneumonia, tapi tidak ada gejala-gejala ke arah pneumonia. Artinya jika di ronsen paru-parunya tidak ada flek, kemudian tidak ada yang mencurigakan, bisa jadi dia akan diminta untuk melakukan analisa fekal. Ya, jadi tolong ya Bu, tolong ya Mbak, nya diambil dulu, nanti diperiksa di lab. Nah, pemeriksaan ini akan memperkuat bahwa kalau dugaan dokter, oh jangan-jangan dia cacingan ini Mbak ini. Nah, itu digunakan teknik ini. Lalu pemeriksaan yang lain bisa melalui USG. Namun ini sangat jarang. Karena biasanya kalau memang ada cacing dewasa, lewat analisis fekal aja udah ketahuan, jadi nggak perlu USG. Diagnosa lain ELISA, aduh ini mahal banget, ngapain? Analisis fekal lebih murah, ya lebih baik analisis fekal. Jadi tidak perlu sampai ELISA. Ini gambaran cacing dewasa, kemudian telur yang terfertilisasi dan tidak. Lalu yang di bawah adalah gambaran mikroskopik dari cacing perut yang diambil bagian anteriornya, kemudian dilihat di bawah mikroskop, dia menggambarkan adanya mulut, lalu ada bagian esofagus, dan kemudian ususnya. Dan kalau diperbesar di bagian mulut, ini kebetulan melalui scanning elektron, akan terlihat 3 buah bibir. Bibirnya seksi ada 3. Pengobatan. Pengobatan biasanya digunakan albendazol, pirantel pamoat, mebendazol, atau ya ini yang lain-lain, piperazin, ivermectin ya. Cuma ada pertimbangan-pertimbangannya ketika dokter atau apoteker harus memberikan dosis-dosis tersebut. Albendazol itu hanya efektif membasmi telur. Jadi cacing dewasa atau kalau ada larva L3 yang sudah sampai di usus, mungkin tidak akan terbasmi. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan. Lalu untuk pirantel pamoat, ini karena ibu hamil nggak boleh pakai albendazol, dia boleh menggunakan ini. Tingkat keefektifannya bagaimana? Tingkat keefektifannya sebenarnya rata-rata obat cacing ini makin lama atau makin ke sini makin turun. Entah itu cacingnya sudah bermutasi, jadi karena sekian puluh tahun lamanya dia sudah berubah. Jadi dia merubah pertahanan tubuhnya, atau disebabkan hanya karena sekedar resistensi. Jadi banyak masyarakat itu sulit untuk mengikuti anjuran penggunaan dosis yang tepat. Ascaris suum, cacing gelang babi. Yang tadi cacing perut, Bu, ini jadi cacing gelang. Ya mungkin ini relatif aja ya. Dulu orang yang tahu Ascaris pertama kali karena orangnya sakit perut, jadi namanya cacing perut. Sementara pada babi mungkin pada saat keluar pertama kali cacingnya bergelung-gelung, jadi bergulung-gulung seolah-olah seperti gelang. Ini bisa cross infeksi, jadi hati-hati juga. Misalnya, mohon maaf, mungkin di antara kalian ada yang punya
ternak babi atau dekat dengan peternakan babi harus hati-hati. Cacing dewasa jantan 1531 dengan lebar 2-4 mili, betina 2049 dengan lebar 3-6 mili. Kemudian ini bentuk ukuran dari telurnya, jadi hampir mirip ukuran telurnya ya dengan yang lumbricoides. Dan cacingnya juga hampir mirip sih sebenarnya. Yang bisa membedakan itu kalau misalnya kita lakukan teknik identifikasi dengan menggunakan molekuler. Tapi sangat mahal, nggak usah. Nah ini siklus hidupnya sama aja, kalau ini siklus hidup tunggal. Jadi dari babi, keluar feses, ada telur, telurnya menginfeksi, mengkontaminasi makanan dan air minum, lalu termakan lagi oleh babi. Tapi kalau misalnya telur yang mengkontaminasi air minum, paling tidak sumur yang ada di sekitar kita, kita gunakan untuk mandi, cuci, dan lain-lain. Ini jika terminum, maka telur-telur tadi masuk ke dalam tubuh manusia. Dan disitulah bisa terjadi cross infeksi. Atau para peternak babi yang habis mengurus kandang babi, tidak cuci tangan. Nah, ini di tangan-tangannya telurnya bisa nempel. Pada babi umumnya tanpa gejala. Babinya sehat-sehat, gemuk-gemuk, tetapi kalau ususnya dibongkar ternyata ada cacingnya. Kalau sudah parah betul, baru mereka biasanya menimbulkan gejala kesulitan bernafas dan suka bersin-bersin. Lalu babinya mulai mengalami penurunan berat badan. Penurunan berat badan pada babi di sini lebih disebabkan karena pencurian nutrisi. Infeksi yang lebih parah lagi, kerusakan organ-organ yang lain ketika mereka melakukan migrasi. Bisa jadi mereka nyangsang di hati atau di organ hati, lalu menyebabkan bintik putih pada permukaan hati. Nah ini dinamakan white spot. Atau kalau dia nyangsang di paru-paru dan lama sekali tidak keluar-keluar lagi, mereka bisa menimbulkan pneumonia, bahkan kerusakan alveolus dan bronkus. Diagnosanya sama, pemeriksaan cacing dewasa di feses atau telurnya saja udah bisa. Pemeriksaan antibodi bukannya tidak bisa, tapi mahal, jadi tidak jarang digunakan. Lalu kalau untuk babi-babi yang dipotong, sebelum dijual, biasanya nanti ada pemeriksaan organ dalam. Kalau organ dalamnya ada cacat atau ada white spot kayak tadi itu di hatinya, maka biasanya tidak dijual, ya, jadi tidak boleh dimakan. Ini Ascarisum, lihat telurnya hampir sama saja bentuknya, bibirnya ada 3 juga sama, ya, jadi tidak terlalu jauh berbeda. Ya mungkin kalau dilihat di sini ada lekukan saja bedanya ya, nih dibandingkan tadi yang lumbricoides. Pengobatan banyak yang bisa digunakan, apalagi ini hewan, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mungkin sekali lagi, peternak kan punya babi tidak mungkin satu. Kalau satu dikasih obat, belinya mau 50.000, nggak apa-apa. 10.000, nggak apa-apa. Tapi begitu punyanya 50 ekor, 10.000 aja sudah berasa. Apalagi ketika dosis tadi harus diulang. Nah ini biasanya yang menyebabkan kenapa kok cacing itu masih selalu ada di dalam tubuh hewan ternak. Trichuris, cacing cambuk atau whipworm. Di sini pada manusia ada Trichuris trichiura, kemudian pada sapi ada Trichuris ovis. Trichuris ini cacing yang sangat tricky, karena dia bentuknya ada bagian yang besar dan ada bagian yang kecil atau ujungnya kecil sekali. Oh, ini siklus hidup, mana dia? Nah ini dia. Ini kenapa dia dinamakan cambuk? Karena ada bagian yang besar seperti ini. Seolah-olah seperti cambuknya kusir cidomu. Kemudian makin ke ujung makin kecil.
Ini yang jantan, bagian ujungnya lebih berlekuk dibandingkan yang betina. Kepalanya ada di bagian yang kecil ini. Maaf. Ini siklus hidupnya, jadi kalau sama aja sih sebenarnya siklusnya ya pada dasarnya. Jadi ketika feses dibuang, kalau di sini ada cacing dewasa, maka ada telur yang keluar. Kemudian di lingkungan telur ini mulai berembrionasi sampai menghasilkan larva. Nah, telur yang sudah ada larvanya inilah yang dinamakan telur infektif. Ciri dari trikuris, telurnya itu kalau diamati bentuknya apa ya? Seperti jeruk lemon atau bisa juga dibilang seperti bentuk mata karena di kedua ujungnya meruncing. Lalu di kedua ujung yang runcing tadi terdapat tutup atau sumbat atau operkulum. Nah ini telurnya, jadi bentuknya meruncing di kedua ujung, kemudian tepat di ujung yang meruncing ada operkulum. Kalau dia sudah sampai di dalam usus, operkulum ini akan terbuka sehingga larvanya bisa keluar. Gejala klinis dan diagnosa, lokasi infeksinya di usus besar, jadi dia lebih ke bawah. Kalau tadi askaris di usus halus. Infeksi ringan atau tanpa gejala kecuali makin banyak. Jadi kalau cuma sedikit biasanya masih bisa diabaikan. Kalau ada infeksi berat, nyeri saat buang air, kemudian feses biasanya mengandung lendir dan sedikit darah. Nah, nyeri saat buang air, biasanya orang mengejan terlalu keras. Atau sapi mungkin mengejan terlalu keras. Ketika mereka mengejan terlalu keras, terjadilah prolaps rektum. Jadi sebagian dari rektumnya keluar dari lubang anus. Kalau pada anak-anak atau pada manusia, ini bisa menyebabkan anemia karena dia memang mengkonsumsi darah. Pengobatan pada hewan banyak, jadi bisa digunakan salah satunya. Pada manusia umumnya digunakan mebendazol. Cacing tambang sesuai dengan namanya tambang karena dia menyukai area-area yang berlumpur seperti area-area pertambangan. Meskipun yang berlumpur itu tidak mesti ditambang, tetapi di sekitar aliran sungai itu juga berlumpur. Dikenal juga dengan nama hookworm. Hook, kait, berarti dia punya kait, di mulutnya ada gigi yang bisa mengkait. Mengaitkan diri di mana, Bu? Mengaitkan diri pada fili-fili usus. Ada dua spesies yang terkenal, Ankylostoma dan Necator. Dua-duanya alhamdulillah ada di Indonesia, jadi hati-hati. Lalu ini untuk kriteria identifikasi cacing jantan dan cacing betina. Pokoknya cacing betina ini ukurannya selalu lebih besar. Ini telurnya, tidak ada yang spesifik dari telur yang bisa Ibu katakan selain ukuran. Kemudian ini cacing dewasanya yang memiliki kait di bagian mulut. Ini hasil mikroskop dan ini hasil scanning elektron. Nah nanti kalau dia masuk ke dalam fili, maksudnya filinya disedot sama mulutnya, ini kan mulutnya selalu terbuka begini nih. Nanti gigi-gigi ini nyangkut di fili-fili usus, jadi dia tidak bisa copot dengan mudah. Lalu cacing jantan kalau pada askaris dan trikuris tadi kan mereka melengkung. Artinya ada lengkungan atau ada ekor yang bentuknya seperti kait. Kalau pada Ankylostoma atau Necator, ekornya memiliki sayap seperti ini. Kemudian ada spikula. Spikula ini anggaplah dia seperti penis kalau pada hewan yang lain. Jadi untuk mengaitkan diri kepada organ kelamin betina.
Patogenesis tergantung pada dua hal, jumlah dan kondisi inang. Jadi kalau investasinya sedikit, ya gejala mungkin kita bisa bilang nggak ada juga. Tapi kalau jumlah infeksinya tinggi, gejala muncul umumnya biasanya anemia, karena dia memakan darah. Nah kalau sudah anemia, di tes yang lain-lain tidak ada, satu-satunya coba tes fekal. Siapa tahu ada telur dari hookworm. Kondisi nutrisional. Jadi kalau kondisi nutrisi inangnya ini bagus, mau sebanyak apapun cacing tambang ini biasanya masih tertutupi. Jadi anemianya masih bisa diatasi. Tapi ketika mereka tinggal di daerah yang cukup, mohon maaf, banyak penduduk miskin ya, jadi di bantaran sungai, itu kan rata-rata yang tinggal pemulung, kemudian kaum-kaum yang miskin. Nah ini kan kondisi nutrisinya sangat rendah. Jadi jumlah infeksi sekecil apapun, langsung mereka itu menunjukkan gejala. Penyebaran lebih diutamakan kondisi sanitasi buruk. Jadi lainnya itu nggak ada. Otomatis kalau daerah itu belum punya jamban yang baik, maka kondisi kecacingan juga makin tinggi. Suhu hangat jelas, Indonesia ini suhunya hangat. Tanah humus dan lembab banyak, tempat teduh banyak. Jadi memang ini sangat ideal untuk perkembangan cacing tambang. Ini 3 fase infeksi atau jalannya infeksi. Cacing tambang ini jeleknya dia masuk bukan melalui mulut, tetapi menetas dulu di alam, kemudian larvanya masuk lewat kulit. Kalau kalian sudah dewasa, enggak senang biasanya main-main air di tempat becek. Tapi coba lihat adik-adik kecil itu, apalagi hujan-hujan begini. Begitu hujan, ayo mandi air hujan, cet. Dia tidak tahu di daerah itu apakah ada cacing tambang atau tidak. Kalau ada, maka larva bisa langsung melakukan penetrasi. Masuk ke kulit, kemudian dia bisa masuk sampai ke pembuluh darah. Jeleknya lagi, ketika dia masuk di kulit, dia meninggalkan jejak luka. Luka tadi bisa terinfeksi oleh apapun. Lewat pembuluh darah sampai di paru-paru. Nah, sekali lagi ada gejala batuk-batuk. Tujuannya supaya larva tadi keluar ke tenggorokan, kemudian nanti tertelan masuk lagi. Kalau udah masuk lagi, fase intestinal yang terjadi. Dia menjadi dewasa di situ. Nah ini ada yang perlu diperhatikan, 1 ekor 0,15 mili darah per hari. 1. Apakah yang masuk cuma 1 Bu? Yakin enggak? Pasti ada beberapa. Makanya mereka bisa dewasa dan berkembang biak di dalam usus. Nah ketika 1 aja sudah 0,15, kalau 10 udah berapa? Iya ya Bu ya 1 milian, makanya itu mereka baru 10 setiap hari. Sebulan apa yang terjadi? Itu sebabnya gejala-gejala anemia perlu diwaspadai. Ini siklus hidupnya. Ini diagnosa dan treatmentnya hanya pemeriksaan telur pada feses, kemudian treatmentnya ini perkembangan treatment. Jadi zaman dulu kala, jadul banget, itu menggunakan heksil resorcinol. Namun ini ternyata berbahaya. Kemudian dilarang oleh WHO, diganti dengan tetrakloroetilen. Sayangnya efektif untuk nekator dan ankylostom, tapi tidak untuk askaris. Kan enggak apa-apa Bu? Iya enggak apa-apa. Kalau pasien tidak mengalami multi-infeksi. Apakah kita bisa mengalami itu semua? Bisa, karena askaris tinggal di usus halus, sementara nekator dan ankylostom tinggal sedikit lebih ke bawah. Kemudian ini obat-obatan lain yang bisa digunakan, alkopar, pirantel pamuat, dan mebendazol.
Nah, ini hanya sedikit penyampaian mengenai teknik diagnosa atau analisis feses. Jadi ada dua teknik biasanya yang kita gunakan, invasif, non-invasif. Kalau invasif itu kalian perlu memaksa, ada sedikit kekerasan, mungkin menyakiti hewan atau manusia yang menjadi pasien. Bisa dihindarkan, Bu? Bisa, lewat yang non-invasif. Non-invasif kalau untuk hewan kalian tinggal pungut. Toh feses dibuang tiap hari. Sama hewan dibuang-buang aja. Malah hanyut sama air hujan. Daripada begitu pungut aja. Periksa mereka mengandung cacing apa saja. Pada manusia, Bu, pada manusia dibuang tiap pagi, tiap hari. Tapi susah ngambilnya, Bu. Susah karena manusianya jijik. Itu saja sih sebabnya. Jadi ketika kalian minta tolong Bapak, Ibu, adik, Mbak, kakek, nenek, tante, paman, dan lain-lain. Ambilkan saya sejumput feses. Mereka nggak mau. Karena jijik. Kecuali untuk beberapa orang yang tidak jijik, mungkin mereka akan, oh ini gampang. Gampang, karena jelas-jelas sudah kita buang, sudah dijatuhkan, hanya tinggal diambil. Kemudian untuk pemeriksaan, biasanya kita menggunakan dua metode juga, sedimentasi dan flotasi. Sedimentasi itu diendapkan, itu untuk telur-telur cacing yang punya berat jenis lebih besar dari air. Kalau yang diapungkan itu yang jenis telurnya lebih ringan dari air. Ini teknik sedimentasi, bisa dibaca, tidak ada yang sulit dari sini. Nah, ini teknik pengamatan yang perlu. Jika mengamati di mikroskop, kita cuma mendapati hal yang begini. Kalau ditanya ini telur apa, ibu pun tidak bisa menjawab. Nggak tahu. Mungkin telur fasiola, mungkin telur parampistomum. Bagaimana cara saya bedakan, Bu? 1, gunakan pengukur. Skala ini namanya mikrometer. Adanya di lensa okuler mikroskop. Tapi kita tidak punya, Bu. Sekarang ada teknologi baru. Sudah ada kamera di apa ya istilahnya ya? Kamera yang bisa dipasang di mikroskop, terhubung dengan laptop atau PC. Kemudian sudah ada program untuk membuat skala. Jadi kita bisa mengukur panjang dan lebar telur. Nah, kalau panjang dan lebar telur sudah diketahui, bisa kita identifikasi dia termasuk telur yang mana. Flotasi pengapungan, ini bedanya kalau sedimentasi kita cuma pakai air, tapi kalau flotasi kita menggunakan larutan yang lebih jenuh. Bisa garam, bisa juga gula. Cara membuatnya, Bu, ada kok kalau kita browsing di internet, misalnya larutan garam jenuh, maka mereka nanti akan menyediakan berapa gram garam dan berapa mililiter air yang harus ditambahkan. Pengamatannya seperti ini sama juga ya, jadi kita perlu mengukurnya dengan mikrometer. Kalau nanti sudah diukur, kita tahu jenisnya apa. Nah, untuk yang nematoda 1 hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke yang nematoda 2. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Saya sedikit bingung, Bu, tadi di yang cacing pertama yang Astare, cacing perut di manusia itu, Bu. Bukan bingung, tapi cuma mau nanya, di siklus hidupnya apakah harus telur itu kan tadi ada yang waktu dia masuk ke intestinal itu dalam tahap L3, Bu. Dalam tahap L3. Nah, apakah nanti telur-telur itu harus diekskresi, dikeluarkan dari pencernaan keluar tubuh, Bu? Apa nggak bisa dia diam di intestinal itu, Bu?
Terus Oke, saya juga sedikit ya, bingung. Hmm. Saya juga saya juga sedikit bingung berarti tadi kan fase dia berubah dari fase L1 sampai ke L3 itu di bronkus, ya di paru-paru. Setelah itu baru dia nanti ke intestinal gara-gara ketelan lagi. Nah, berarti masuk ke dalam usus dalam fase L3, terus kemudian berkembang menjadi cacing dewasa di intestinal, baru nanti dia akan fertilisasi di usus, Bu, dan kemudian menghasilkan telur di sana kan, Bu? Begitu kalau saya Ya. tidak salah, Bu. Betul. Ya, Bu. Itu saja saya ingin bertanya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Jadi memang betul larva yang baru masuk ke dalam tubuh itu yang menetas dari telur merupakan larva L1 ya. Larva L1 ini baru aja datang atau baru keluar dari telur. Larva ini kemudian tidak bisa menjadi dewasa di intestinal, tapi dia butuh lokasi untuk beristirahat dulu sampai menjadi L3. Nah, dia beristirahat di mana? Di alveolus paru-paru. Beristirahat sampai L3. Kemudian L3 ini istilahnya larva yang sudah lebih kuat gitu ya. Nah, karena lebih kuat, makanya dia kemudian dibatukkan, kemudian tertelan kembali. Jadi setelah dibatukkan, gitu kan. Biasanya kita kadang-kadang kalau tidak ada dahak, langsung aja ditelan kembali. Ketika tertelan kembali, dia sampai di intestinum, maka dia bisa dewasa di situ. Kalau sudah dewasa, tentu saja dia bisa melakukan reproduksi. Nanti yang keluar lagi ke lingkungan atau yang diekskresikan itu adalah telur. Jadi telur-telur yang dihasilkan betina dikeluarkan kembali ke lingkungan untuk kemudian berkembang lagi menjadi larva L1 dan seterusnya. Itu. Berarti, Bu, telurnya itu harus diekskresi, Bu? Harus dia keluar ke lingkungan? Ya, harus, wajib. Baik, Ibu, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada lagi? Belum? Oke, kalau belum Ibu lanjutkan dulu dengan mana dia? Loh. Mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Sedikit aja yang tadi yang obat buat yang Ascaris suum itu kan banyak obatnya, Bu. Nah, itu kan itu apakah cuman digunain ke hewan atau ke babi, atau kan tadi bisa cross infeksi gitu. Itu bisa di manusia juga atau hanya salah satu spesies saja, Bu? Oke. Kalau untuk obat, Ibu rasa yang bisa digunakan ke manusia pasti yang ada bacaannya albendazole, mebendazole, itu boleh. Tapi kalau sudah yang lain-lain seperti doramectin dan sebagainya, dibaca dulu. Jangan keburu-buru memberikan ke manusia. Takutnya nanti ada efek samping yang lain. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, kita lanjutkan ke nematoda yang berikutnya. Maaf, ini kok lagi yang ini ya. Bentar. Saya tadi buka yang mana aja ya? Oke, ini dia. Ini dia.
Aku nggak mau sih. Kenapa dia tak mau? Sudah bisa terlihat belum? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Oke. Kalau di kita membahas Ascaris, kemudian Trichuris, Ankylostom, sekarang kita mau lihat Enterobius dan Strongyloid. Sama seperti nematoda lainnya. Coba lihat bentuknya. Bentuknya silindris, kedua ujungnya meruncing. Warnanya putih sedikit krem. Nah, Enterobius vermicularis juga dikenal dengan Oxyoris vermicularis ya. Jadi genusnya sedikit berbeda namanya. Hanya perkembangan taksonomi saja, tidak ada yang lain. Kemudian ciri khasnya sama, punya 3 bibir. Kemudian punya lapisan kutikula sama. Yang mencirikan berbeda lagi adalah panjang. Kalau pada tadi Ascaris, kemudian Ascaris lumbri dan suum punya bibir 3, punya warna juga mirip. Tapi kan mereka ukurannya besar. Sementara kalau Enterobius ini ukurannya kecil. Ciri lainnya jantan punya ujung posterior melekuk sama. Tidak ada yang beda. Punya spikula juga punya. Ekornya bersayap mirip dengan Ankylostoma. Kemudian untuk cacing betina memiliki vulva atau lubang genitalis betina. Aduh, maaf. Untuk yang betina memiliki vulva atau lubang genital betina di 2/3 bagian tubuh. Uterus mengandung ribuan telur. Kebetulan ini untuk Enterobius, cacing sekecil itu telurnya banyak. Cacing dewasa menghuni bagian sekum, tetapi bisa juga tersebar di sepanjang saluran pencernaan. Namun mereka tetap lebih menyukai sekum. Kenapa? Karena betinanya ini kalau bertelur suka sekali keluar sampai ke daerah perianal atau ke bagian luar dari dubur. Nah, kemudian betina yang siap bertelur bermigrasi. Nah, proses migrasi betina biasanya membuat rasa geli atau rasa gatal di bagian pantat. Itu sebabnya kenapa kalau yang menderita enterobiasis atau kremian, mereka suka sekali menggaruk-garuk bagian pantat. Betina melepaskan telur saat migrasi. Kemudian satu individu betina itu bisa bertelur 4.600 sampai 16.000 butir. Sangat banyak. Alasannya kenapa? Karena mereka mati habis bertelur. Kalau telurnya tidak cukup banyak, nanti generasi berikutnya juga tidak bisa banyak. Kemudian telur yang telah berisi larva akan menjadi infektif setelah 6 jam. Artinya telur yang baru dikeluarkan itu belum berisi larva. 6 jam kemudian mereka sudah memiliki larva di dalamnya. Dan ketika telur tadi tidak sengaja termakan atau terminum, maka itu bisa menjadi proses penularan ke orang berikutnya. Telur dapat menempel pada kain-kain seperti pakaian, spray, gorden, karpet, anduk, ya apa saja yang digunakan oleh penderita. Juga pada dinding atau tembok. Kenapa? Karena mudah kena angin, karena dia halus, kecil, kayak debu,
Jadi dia mudah menempel dimanapun. Lalu bertahan dalam 1 minggu pada tempat dingin dan lembab. Artinya dalam 1 minggu dia masih infektif. Lewat dari itu bisa jadi dia sudah non-infektif. Proses infeksi terjadi melalui kebiasaan memasukkan jari atau benda kotor ke dalam mulut. Ini semua kebiasaan adik kecil. Dia tidak peduli tangannya habis pegang apa, atau mainan yang jatuh di depannya ini jatuh ke bawah itu kotor atau tidak. Biasanya mereka akan senang sekali memasukkannya ke dalam mulut. Penggunaan pakaian atau benda yang terkontaminasi. Misalnya ada 5 anak, 1 diantaranya enterobiasis. Tiap malam dia garuk-garuk pantat. Telur tersebar di spray. Spray tadi dipakai oleh 4 saudara lainnya. Dengan kata lain, 4 saudara lainnya akan bisa tertular enterobiasis. Telur di udara terhirup saat bernapas. Ini biasanya dialami oleh ibu. Misalnya ibu yang punya 5 anak tadi. Ternyata kelima-limanya kena enterobiasis. Tiap pagi tempat tidurnya selalu penuh dengan ompol atau pipis. Kemudian basah nih spraynya. Wah, kata mamanya, jemur dah biar kering, sama kasurnya juga. Dijemur, mungkin tidak dicuci. Nah, ketika penjemuran tadi, mengeringkan telur-telur enterobiasis, maka ketika spray tadi diangkat dari jemuran, telur tadi akan tersebar dengan leluasa dibantu oleh angin. Nah, pada saat itulah biasanya kita bisa tidak sengaja menghirup, atau mungkin pada saat itu mulut kita sedang terbuka ya, lagi ketawa kah atau lagi ngobrol kah, maka telur-telur tadi bisa masuk. Ini siklus hidupnya. Jadi cacing jantan dan cacing betina melakukan kopulasi. Kemudian cacing betina bergerak menuju daerah perianal dan di sini dia meletakkan telur. Lalu telur-telur tadi setelah 6 jam diletakkan bisa istilahnya membentuk larva. Telur yang sudah ada larvanya ini adalah stadium infektif. Kemudian telur ini tidak sengaja, ini kan habis garuk pantat dia, karena dia ngenyot. Berarti kan terjadi proses reinfeksi. Kalau misalnya tidak reinfeksi gimana Bu? Habis garuk-garuk pantat dia pegang-pegang benda yang lain. Kemudian benda yang lain terpegang oleh anak yang lain atau terpegang oleh kedua orang tuanya. Nah, ini juga bisa menjadikan proses penularan. Telur yang sudah telur yang sudah mengkontaminasi entah itu peralatan, pakaian atau tangan, kemudian masuk ke dalam mulut, nanti akan sampai di usus halus. Kalau udah sampai di usus, maka telur tadi pecah, larvanya keluar. Larva yang keluar kemudian bergerak menuju daerah sekum. Nah, sampai di daerah sekum, mereka menjadi dewasa dan siap melakukan kopulasi lagi. Patogenesis ini umumnya tidak menunjukkan gejala kecuali gatal-gatal. Tidak ada yang lain. Apakah orang dewasa juga bisa? Bisa, kenapa tidak? Coba saja kalian nanti ingat-ingat lagi. Apakah hanya waktu masih kecilkah kalian mengalami itu? Ataukah setelah agak besar kalian pernah mengalami hal yang sama? Kalau sampai menimbulkan gejala berat, biasanya disebabkan oleh 2 hal. Infeksi cacing dewasa yang berada di usus, kalau jumlahnya terlalu banyak, dia bisa menyebabkan rusaknya dinding usus.
Ya semua infeksi cacing apapun kalau terlalu banyak, dinding usus akan terganggu. Nah yang lebih gawatnya lagi, deposisi telur yang ada di daerah perianal itu sering menyebabkan iritasi. Awalnya mungkin hanya gejala hipersensitif atau alergi, tapi karena proses garukan yang menjadi-jadi, kemudian ada infeksi sekunder. Nah, disitulah kemudian membuat segala sesuatunya menjadi lebih parah. Nah, cacing dewasa juga dapat bermigrasi ke daerah-daerah yang tidak seharusnya. Jadi dia seharusnya kan hanya sampai di perianal. Tapi keterusan nih jalannya. Masuk dia sampai ke vulva, lalu masuk di vagina, jalan di uterus, masuk ke oviduct, bahkan dia bisa membuat kista di ovarium. Nah, ini bisa mengganggu proses reproduksi dari penderita. Gejala yang dialami penderita: gugup, lesu, kurang tidur, kurang nafsu makan, berat badan turun, sakit di bagian perianal. Ini sebenarnya lebih banyak diakibatkan karena kurang tidur. Jadi karena si telur ini kan suka si betina ini kan suka bertelurnya di malam hari. Dia keluar ke perianal, terus naruh telur, terus kita gatel. Gatal ini membuat kita tidak bisa tidur. Sehari nggak apa-apa, 2 hari lumayan lah ngantuk, 3 hari mulai. Keadaan kurang tidur bisa menyebabkan kita gugup, mudah kaget, kurang fokus ya. Jadi itu yang menyebabkan kelihatan seperti gugup. Lesu, jelaslah ngantuk. Kalau ngantuk pasti lesu. Kurang nafsu makan, ya ini lebih disebabkan karena kalau kita kurang tidur itu kan apa-apa malas. Termasuk makan pun rasanya malas, maunya tidur aja. Nah karena kurang nafsu makan, kemudian berat badan pun menjadi turun. Diagnosa, kalau cacing yang lain-lain tadi, Ascaris, Trichuris, kemudian Ankylostoma, diagnosanya kan selalu melalui analisis feses. Kalau pada Enterobius, mereka lebih mudah menggunakan Scotch tape atau isolasi. Scotch tape itu mereknya isolasi sih, isolasi transparan itu. Atau Graham test. Nah, sekarang sudah dibuat isolasi yang sedikit lebih manusiawi, namanya Graham test. Gampang, ambil isolasinya, tempelkan di bagian perianal, cabut, kemudian tempelkan di kaca benda, amati di bawah mikroskop. Dapat telur Enterobius. Kalau analisis feses bisa enggak, Bu? Bisa. Hanya saja ingat sekali lagi, telurnya diletakkan kan malam hari. Kadang-kadang kan pagi-pagi udah keburu ngompol nih si adik. Sudah hanyut dia kena air kencing. Jadi ketika dia buang air besar, telurnya udah nggak ada di situ. Diagnosa lain anal swab. Ini sakit ini. Karena alatnya itu kayak sendok atau spatula, kemudian dimasukkan sampai ke rektum. Lalu seolah-olah bagian rektum itu seperti dikerok. Kemudian alatnya dikeluarkan lagi. Nah, karena anal swab ini lebih sakit, biasanya jarang digunakan. Lebih banyak digunakan yang Scotch tape. Tujuan diagnosa memeriksa telur yang bentuknya khas, oval, dengan salah satu ujung yang memipih. Dia punya panjang dan lebar juga yang khas. Ini teknik Scotch tape ya. Jadi ada apa istilahnya ya? Tongkat, bukan tongkat. Ya sejenis stick gitu ya. Sticknya ini sudah ada isolasinya. Ini nanti tinggal dibuka tutupnya, kemudian isolasinya dikeluarkan.
lalu tinggal ditempelkan ke ujung apa namanya ini ya, ke ujung pantat gini, sampai ini nanti menempelkan telur-telur yang ada di daerah perianal tadi. Kalau telurnya kira-kira udah nempel, maka si isolasi tadi yang ada di sini ditempelkan di kaca benda. Lalu bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, ini cara bagusnya kayak gini. Ini telur Enterobius di bawah mikroskop, bentuk oval dengan salah satu bagian yang sedikit memipih atau mendatar. Ini melengkung, ini sedikit mendatar. Akibatnya ujung yang ini membulat, ujung yang ini sedikit mengecil. Lalu ciri khas yang lain, telur Enterobius biasanya berisi larva seperti ini. Pengobatan bisa menggunakan mebendazol, albendazol, obat lainnya bisa menggunakan piperazine sitrat, pirfinium panoat, oksantel, pirantel, fenbendazol, dan nitazoxamid. Jadi banyak obatnya ya. Pencegahan, mandi setiap pagi. Tapi kan kita kadang-kadang dingin Bu, malas mandi. Nah itu dia. Ketika malas mandi, paling tidak bersihkanlah area-area seperti pantat dan area kelamin ya. Karena dikhawatirkan kalau memang ada cacing enterobiusnya, nanti dia bisa bergerak sampai ke daerah-daerah tersebut. Penggantian dan pencucian pakaian setiap hari. Jadi kalau udah ketahuan si adik ini kena enterobiasis, usahakan tiap pagi bajunya ganti, jangan diulang pakai lagi, apalagi celana dalam. Cuci dan ganti spray. Nah, tempat tidurnya juga begitu, harus dicuci dan diganti spraynya setiap hari. Berikan cahaya masuk ke dalam kamar. Iya, ini tidak bisa dipaksakan. Karena kadang-kadang kamar yang kita tempati jendelanya memang tidak menghadap ke luar atau cahaya memang kurang masuk ke dalam kamar tersebut. Cuci tangan setelah dari toilet, sebelum makan, dan setelah mengganti popok. Adik kecil susah cuci tangan, apalagi adik yang masih bayi. Jadi kalau lihat dia habis garuk-garuk pantat, cepat bersihkan dia dengan tisu basah atau peralatan lainnya. Kemudian kalau adiknya udah besar sedikit, ajarin cuci tangan setiap kali dia habis dari toilet atau sebelum dia makan dan menyentuh benda-benda yang lain. Nah, kalau yang setelah mengganti popok tentunya untuk para ibu yang memiliki bayi atau anak batita yang masih pakai popok atau pakai pampers ya. Lalu ketahuan kalau dia punya enterobiasis, maka setiap kali habis mengganti itu cuci tangan. Kalau enggak Bu, ya tetap harus cuci tangan. Ya bayangin, popok itu menjijikkan. Jadi jangan sampai tidak cuci tangan. Potong kuku, aduh ini dia adik kecil susah potong kukunya. Karena mereka selalu bergerak. Dan mereka sangat risih kalau tangannya itu dilihat ada potongan kuku begitu. Kayak ketakutan begitu kan. Tetapi mau tidak mau harus. Apalagi mereka ini masih suka juga main di tanah. Khawatirnya bukan cuma enterobius, cacing yang lain juga terbawa. Strongyloides, cacing benang. Karena dia kecil. Apalagi ada beberapa jenis stadiumnya yang bersifat filarial. Berarti ada di dalam darah. Ada 50 jenis obligat pada saluran pencernaan vertebrata, mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Mamalia tidak terkecuali manusia. 50 jenis, banyak, bukan hal yang sedikit. Cacing betina parasitik, melekat pada mukosa usus. Bentar ya.
Oke, maaf, dilanjutkan lagi. Cacing betina parasitik, melekat pada mukosa usus dengan mulut atau menancapkan ujung anterior tubuh ke lapisan submukosa. Kalau dilihat dari tekniknya dia melekat, berarti dia mampu menimbulkan luka-luka pada usus, ya. Jadi dia menancapkan diri. Tujuannya untuk mengambil nutrisi baik itu yang terdapat dalam darah maupun yang terdapat di sekitar fili-fili usus. Manusia punya strongyloides yang apa istilahnya ya, bukan spesifik karena dia juga masih bisa menginfeksi yang lain. Strongyloides pada manusia itu ada yang stercoralis dan ada juga yang Welleborni. Kemudian untuk jenis lain yang menginfeksi mamalia, di sini ada rati pada tikus, ramsomi pada bebek, kemudian papillosus pada kambing. Penularan ke manusia. Kontak dengan larva yang berada di air atau tanah yang terkontaminasi. Utama terjadi di lokasi dengan sanitasi buruk. Larva masuk ke tubuh melalui penetrasi kulit. Nah, ini cara yang serupa yang dilakukan oleh ankylostoma. Jadi larva itu masuk bukan dari telur. Cacing itu masuk bukan dari telur, tapi dari larva. Dengan kata lain, telur yang dikeluarkan betina di lingkungan akan berubah menjadi larva. Kemudian larva ini menetas dari telur dan siap melakukan infeksi atau penetrasi ke inang. Ini gambaran kaki yang terkena penetrasi si larva dari strongyloides. Jadi kalau dilihat di sini ada garis merah, nih ya. Garis merah ini adalah jejak-jejak. Jadi bekas dari larva yang masuk ke dalam kulit. Dia masuk ke dalam kulit mencari pembuluh darah. Dengan harapan nanti dia berenang bebas di darah sampai di organ-organ tubuh yang lain. Sama dengan Ascaris, tidak ada bedanya. Jadi telur yang keluar ke lingkungan nanti akan menghasilkan larva. Larva ini ada dua macam untuk strongyloides. Ada larva filaria dan ada larva rhabditiform. Larva rhabditiform bisa membentuk larva jantan dan larva betina. Larva jantan dan larva betina ini bisa melakukan kopulasi, bisa menghasilkan telur lagi. Dan kemudian telur ini menghasilkan larva bentuk filariform. Atau telur yang keluar ke lingkungan menetas menjadi larva yang berbentuk filariform. Sudah paham sampai di situ? Kalau ada yang belum paham bisa langsung tanya ya. Sekali lagi, telur yang keluar dari tubuh inang bisa menetas menjadi dua macam larva. Larva rhabditiform dan larva filariform. Kalau dia bentuknya langsung filariform, maka dia bisa langsung penetrasi kulit. Tapi kalau bentuknya rhabditiform, maka dia harus berubah menjadi larva jantan dan betina dulu, kemudian kopulasi, kemudian menghasilkan telur, lalu telur tadi menghasilkan larva filariform. Jadi cara yang lebih panjang dibandingkan cara yang menetas menjadi filariform. Kalau sudah penetrasi,
dia mencari pembuluh darah. Lalu sekali lagi sampai ke jantung, jantung sampai ke paru-paru, dibatukkan dan masuk ke saluran pencernaan. Dan disinilah mereka menjadi hewan dewasa. Ini patogenesisnya juga ada 3, jadi fase invasi, pulmonari, dan nanti fase intestinal. Invasi tadi sudah tahu ya, jadi ada gambaran kaki, ada garis-garis atau luka-lukanya yang membentuk lekukan-lekukan tadi, itu gatal. Karena dia mengeluarkan zat yang bisa, apa istilahnya ya, menghancurkan sel-sel kulit, sehingga kemudian kulit akan merasa gatal. Lalu terjadi pembengkakan dan perdarahan di bagian kulit tempat penetrasi. Lebih buruk lagi jika terjadi infeksi sekunder. Fase pulmonari, larva melakukan migrasi di paru-paru. Kemudian sering ada rasa panas dan batuk kering di bagian dada. Gejalanya mirip pneumonia atau TBC. Setelah dibatukkan, larva akan tertelan kembali, kemudian masuk ke fase intestinal. Nah, kalau sudah tertelan, cacing betina ini akan masuk ke lipatan usus. Kemudian dia menempel, cari makan, lalu dia berkembang menjadi cacing dewasa di sana. Cacing ini akan berpindah tempat dan mulai bertelur. Nah, ketika dia mulai berpindah tempat, berarti kan dia merusakkan bagian-bagian usus yang lain. Bosan saya di sini, nutrisinya udah nggak enak, pindah dia ke tempat lain. Bosan saya di sini, darahnya udah habis, pindah dia ke tempat yang lain. Ketika berpindah tempat inilah dia merusak mukosa usus. Gejala, umumnya tanpa gejala, karena cacingnya kecil banget. Jadi tidak ada gejala yang serius. Kecuali jika terjadi hiperinfeksi. Jadi infeksinya jumlahnya tinggi, banyak, baru di situ akan menyebabkan gejala-gejala seperti diare. Lalu kalau berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung ini kan diakibatkan larva yang mondar-mandir di bagian jantung. Paralisis otot pernapasan karena dia berada di paru-paru. Jadi apa istilahnya ya? Organ-organ paru-paru atau organ pernapasan pun mulai terganggu dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Tapi sekali lagi sangat jarang terjadi. Diagnosa dan pengobatan, diagnosanya pemeriksaan feses. Ada tidaknya bentuk rhabditiform atau filariform. Jadi telur-telur yang sudah menetas itu biasanya ikut keluar bersama feses dan nanti bisa dilihat larvanya. Kemudian kalaupun dapat telur, telurnya sangat mirip dengan cacing tambang, tapi ujungnya lebih bulat. Kemudian punya kriteria panjang dan lebar yang berbeda dengan cacing tambang. Pengobatannya teruji, 2 obat ini infektif terhadap Strongyloides. Tapi bukan berarti obat cacing lainnya nggak bisa dipakai ya. Bisa aja, cuma yang 2 ini yang infektif. Ini morfologi dari Strongyloides fueleborni. Ini cacing dewasanya. Kemudian ini bagian ekor. Dan ini bagian kepala. Lalu ini adalah telurnya. Ini kebetulan telurnya sudah diukur, panjang kali lebarnya sekian. Masih apa istilahnya ya, termasuk pada rentang panjang dan lebar yang di slide sebelumnya. Ini Stercoralis rhabditiform dan yang di sebelah kiri yang rhabditiform, nih ya. Yang di sebelah kanan yang filariform. Bedanya apa Bu? Bedanya ya Bapak gendut sama kurus. Kalau yang ini kurus, yang ini lebih gendut.
Kalau yang ini kurus kenapa, Bu? Karena dia mau penetrasi ke kulit. Kalau gendut nanti nggak bisa masuk. Ini telurnya sudah pernah kita ukur, ukurannya segini. Oke, ada pertanyaan sampai di situ silahkan. Saya mau Silakan. nanya, Bu. Ya, silakan. Sebentar, Bu. Yang Strongyloides, Bu, yang bagian siklusnya itu yang larva yang rhabditiform itu itu yang penetrasi itu berupa cacing, Bu, ya. Iya. Sementara kalau yang satuan itu berupa larva. Kayak seperti. Oke. Sebenarnya dua-duanya larva ya. Rhabditiform sama yang filariform itu dua-duanya larva. Bentuknya miniatur dari cacing dewasa. Jadi memang sama-sama bentuknya cacing. Cuma belum termasuk dewasa karena dia belum mempunyai alat kelamin yang lengkap. Itu aja bedanya. Kalau yang rhabditiform tidak penetrasi kulit, tetapi dia lebih cenderung melakukan reproduksi seksual dulu. Kalau yang filariform itu yang melakukan penetrasi kulit. Bagaimana? Oke, Bu, sudah jelas. Terima kasih, Bu. Ada lagi silahkan. Silahkan kalau ada yang mau nanya lagi. Oh iya, jangan lupa absen supaya jangan sampai tutup absennya. Ada yang, Bu, saya belum absen. Nah, jadi kalau memang mengikuti ini, silahkan nanti segera absen. Ibu masih buka kesempatan enggak? Jadi nanti lewat dari jam 3, absen di SIA akan Ibu tutup. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau minta PPT-nya untuk yang kedua. Ya, nanti akan diberikan di WAG ya. Thank you, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.